kita harus murni ikhlas lillahi ta'ala. Iya, ikhlas lillahi ta'ala. Iya, ikhlas, bener ikhlas. Tapi giliran nggak jadi pejabat, disuruh mundur gitu mungkin. Udah gantianlah, jadi kepala daerahnya gantian. Gak terima, pilih loncat ke partai lain. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bahkan kata para ulama, orang yang mengatakan, yang merasa dirinya sudah ikhlas, pasti dia gak ikhlas, pasti belum ikhlas. Jadi kalau sampean ngasih orang, nggak usah bilang tolong diterima, ikhlas kok ini, nggak usah ngomong, karena kalau sampean ngomong sudah ikhlas pasti tidak. Iya, seperti itu Pak. Berat kan ya, berat Pak. Ya makanya saya tuh lebih seneng orang-orang yang kalau berpolitik membawa ikhlas. Yang berpolitik itu gak usah bawa-bawa ikhlas. Orang berpolitik sekarang itu cari karir politik, cari kejabatan, cari kedudukan. Iya apa enggak? Cari perubahan status sosial, iya apa enggak? Iya. Dan ujung-ujungnya juga cari cuan, cari yes, biarin nggak apa, Bang. Jalan cari duit itu kan macam-macam toh ya. Ada dari petani, ada peternak, ada pedagang kan gitu, pekebun, ada politisi lah, iya apa enggak? Mengajar, jadi pegawai itu bagian dari cari penghidupan. Tapi kalau membawa ikhlas itu sulit, udah dikelola secara profesional saja gitu, profesional, nggak usah bawa-bawa Lah kalau ikhlas buktinya nggak turun-turun dari dulu seumur hidup jadi anggota DPR gitu maksudnya. Kalau ikhlas kok dari dulu jadi ketua partai terus gitu, turun ke keturunannya, turun ke keturunannya. Lah ini sebenarnya ikhlas apa enggak? Tapi ya itulah peta perpolitikan kita. Makanya kita jadi masyarakat santai saja ketika berpolitik, santai. Jangan berpolitik sepenuh jiwa, sepenuh hati saja. Karena kalau sampean berpolitik sepenuh jiwa, nanti kok kecewa jadi sakit, sakitnya sakit jiwa. Kalau cuma sepenuh hati kok kecewa jadinya sakit hati aja. Sakit hati gampang diobati, healing ke puncak sebentar Pak. Hilang sakit hatinya. Bakso, cimol lah gitu ya, nyeblak udah hilang sakit hati Pak. Tapi kalau sakit jiwa susah. Udah jangan, nggak usah dibawa, udah kayak walak wal barok, udah kayak masalah akidah saja, santai. Satunya benci ini, benci terlalu sayang ke si A, benci ke si B. Ternyata si A sama si B bareng, bingung nggak hatinya? Sih itu si A kadung dicinta-cintai, sekarang gandengan dengan musuh saya. Ya Allah, salah sendiri. Berpolitiknya tidak ikhlas. Baik, jadi itu ciri-ciri pertama tadi ya, bahwa ikhlas itu ciri-cirinya sama antara dipuji dan dicela. Yang kedua, ciri-ciri orang ikhlas itu mudah untuk mengaku salah. Mudah. Mengapa mudah? Karena dia itu tidak ingin kelihatan baik di mata manusia. Iya, bagi dia, saya salah, biarkan manusia tahu salah. Nggak apa-apa. Jadi orang tidak ikhlas itu, kalau dia salah, nggak akan minta maaf dia Pak. Merasa selalu benar. Dan ini penyakit kalau di ustadz repot ini. Udah tahu salah, fatwanya salah, nggak punya ikhlas, nggak mau menarik fatwanya, nggak mau. Jelas-jelas salah, sudah dijelaskan kesalahannya oleh pihak lain karena menantang, biasanya menantang. Ini nggak ada, ternyata ada. Ternyata ada gitu. Nggak mau minta maaf, nggak mau mengakui. Udah masalah kecil nggak usah diperbesar. Padahal yang besar-besarin dulu dia yang besar-besarin. Orang nggak pernah tahu masalah itu, dia yang ngangkat, dia merasa paling benar. Giliran sudah dibuka kesalahannya nggak mau
ngakui salah. Fatwa salah, nggak mau mengakui kesalahannya. Itu bukan orang ikhlas. Itu yatamada fit dhalal, yang terus-terusan dalam kesesatan. Nggak boleh seperti itu. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Tapi memang itu sulit, Pak. Sulit. Iya. Seorang suami ngakui salah ke istri sulit. Sulit. Mengakui kesalahan itu bagian dari keikhlasan. Ya. Terus kemudian ciri-ciri keikhlasan itu, orang yang ikhlas tidak senang kelihatan manusia. Ini termasuk caranya. Cara biar ikhlas. Tidak senang kelihatan manusia. Dan orang seperti itu masih ada, Pak. Hingga saat ini. Saya masih sering ketemu orang yang membantu dan tidak mau diketahui bahwa yang bantu adalah dia. Saya pengen menjaga hati, kata dia. Tolong, nggak ada yang tahu siapa yang bantu ini kecuali sampean saja. Berani, ya wis. Nggak ingin kelihatan, pengennya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya kembali ke yang satu tadi itu. Sama, mau dipuji, mau dicela itu sama saja ya. Tapi kita juga tidak tahu kita sudah ikhlas atau belum. Yang penting kita berusaha. Jangan sampai kita senang dipuji, jengkel, benci ketika dicaci gitu. Jangan sampai tujuan ibadah kita untuk dilihat, untuk didengar, tujuan belajar, tujuan apapun kita harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak untuk orang lain. Itu yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas itu kalau kita terapkan, kita akan bahagia di dunia. Kenapa bahagia di dunia? Sebab kita hanya mencari ridho Allah. Perilaku kita selama menurut kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Tetangga mau ngomong apa terserah, nggak perlu diladeni. Teman mau ngomong apa terserah, nggak perlu juga didengarkan. Iya, ada orang mencibir, biarin, mau orang aja. Namanya orang benci dengan kita lumrah. Nabi itu manusia terbaik. Apakah semuanya cinta dengan Nabi? Enggak. Bahkan Allah itu yang menciptakan manusia. Apakah semua manusia cinta pada Allah? Tidak. Makanya kita tuh jangan pengen dicintai semua manusia. Mustahil. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Dicintai semua manusia itu enggak mung. Biasa saja.